Karena itu menurut saya penting bahwa kita juga memahami betapa bahwa kalau kita tidak mengeluarkan kewajiban kita berupa zakat, khumus, kita juga boleh jadi tidak dituntut karena bukan keahlian kita untuk berdakwah dalam artian ngajar, ceramah, mengajak orang untuk tetap berpegang teguh dengan agama. Mungkin kita tidak bisa begitu karena memang bukan keahlian kita. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan Mustadafin, jumpa kembali dengan saya Muammar dalam podcast Khumus. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bulan Januari. Kalau yang lalu kita sudah sempat ngobrol dengan Ustadz Abdullah Baik tentang hukum-hukum humus dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan kembali mengajak antum semua untuk sama-sama berbincang dalam podcast Humus dengan Ustadz Abdullah Baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ini tahun baru, insya Allah semangat baru. Insya Allah. Ya, dan tentunya informasi-informasi baru. Insya Allah. Ya, Ustadz, banyak orang yang bertanya, dalam hukum itu kan ada kewajiban-kewajiban. Tentunya kewajiban itu kan ada aspek-aspeknya. Ketika kita melihat hukum bulan puasa, kewajiban puasa, contohnya itu aspek sosialnya dominan. Banyak ketika bulan Ramadan orang mengeluarkan sedekah, membantu, terutama orang-orang aitam, anak-anak yatim. Kemudian juga zakat. Tuh. Nah, apakah dalam kewajiban khumus ada aspek yang lebih dominan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul bahwa hampir semua kewajiban di dalam Islam itu tidak hanya punya satu dimensi atau satu aspek yang katakan berhubungan vertikal hanya dengan Allah Subhanahu wa taala atau diri kita secara personal, tetapi di dalamnya ada aspek lain sosial. Di dalam puasa kita saksikan itu bagaimana seorang yang berpuasa itu misalnya di satu sisi dia mensucikan dirinya dari berbagai sifat-sifat buruk, kemudian membiasakan diri untuk berbuat baik, kemudian meningkatkan katakan spiritualitas dia, dan pada sisi yang lain ada yang bersifat sosial karena dengan puasa itu dia bisa berbagi dan seterusnya. Maka pada zakat dan khumus itu sosialnya lebih dominan karena ditentukan ada jumlah tertentu yang memang harus dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan katakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sosial, itu baik sandang, pangan, misalnya tempat tinggal, kemudian juga pendidikan, kesehatan, itu kan bagian daripada yang memang dibutuhkan di tengah masyarakat. Dan dengan kewajiban zakat dan khumus itu artinya kita menunaikan kewajiban-kewajiban sosial kita. Tentu di dalamnya juga ada hubungan kita dengan Tuhan, karena dengan membayarkan zakat dan khumus itu artinya akan bersih diri kita dari sifat-sifat kikir, sifat cinta dunia berlebihan misalnya. Dan tentu itu juga akan meningkatkan spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting untuk kemudian juga kita pahami bahwa kewajiban kita itu tidak hanya kewajiban untuk katakan membiayai kehidupan materi daripada diri kita dan anak dan istri atau keluarga. Mungkin sebagian orang berpikir salah ketika dia cukup dengan mencari uang dalam kehidupan kesehariannya, bekerja, berusaha untuk memberi makan anak dan istrinya. Tentu sampai di sini tidak salah, benar. Tapi kalau dia mencukupkan, memahami bahwa kewajiban hanya di situ, tentu salah. Karena kita punya juga kewajiban yang di luar daripada materi tadi. Katakan bahwa kita harus meningkatkan spiritualitas kita, begitu juga anak dan istri kita, keluarga kita.
bagaimana mereka punya ilmu, bagaimana mereka mengamalkan ilmunya, bagaimana dengan itu mereka menaiki tangga-tangga kesempurnaan. Itu bagian daripada kewajiban suami untuk juga melakukan kewajiban tersebut. Dan selain katakan keluarga dalam tingkat yang sempit, juga kita punya kewajiban untuk misalnya juga memikirkan komunitas, masyarakat yang hidup di sekitar kita, bagaimana apakah mereka bisa memenuhi kebutuhannya, makan, minumnya, pakaiannya. Karena Islam seperti yang saya katakan tadi selalu ada hubungan antara kehidupan personal dengan komunal, dengan komunitas, dengan sosial itu. Kita menemukan misalnya dalam hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan nyenyak sementara tetangganya dalam keadaan lapar misalnya. Ini hal yang mungkin sebagian orang bilang makanan, materi, iya itu penting. Itu adalah sesuatu yang sangat penting diperintahkan oleh agama kita. Begitu juga tentu ada hal-hal lain, katakan kesehatan. Kita kan tidak boleh misalnya membiarkan begitu saja tetangga kita sakit tanpa kita kasih bantuan. Entah bantuan itu dengan kita bawa ke rumah sakit atau kita mungkin menyumbangkan sebagian daripada bayaran yang harus dibayarkan ke rumah sakit, ke dokter, dan seterusnya. Lebih lagi tentu kita tahu ada namanya pendidikan. Pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting, berharga bagi setiap orang. Dan setiap orang harusnya punya hak untuk kemudian mengenyam pendidikan. Tetapi sayangnya masih ada katakan pendidikan-pendidikan yang harus berbayar sehingga orang harus mengeluarkan uangnya. Tapi kalau dia tidak punya uang karena memang katakan dia sulit untuk dapat pekerjaan, apalagi kondisi misalnya tubuh yang tidak sempurna sehingga tidak bisa untuk bekerja, atau dia sudah bekerja, dia sudah banting tulang tapi penghasilannya adalah di bawah daripada kebutuhan katakan makan minumnya, apalagi kemudian untuk pendidikan, untuk sekolah anaknya dan seterusnya. Maka kewajiban khumus dan zakat itu adalah kewajiban yang akan mengcover kebutuhan mereka sehingga bagaimana mereka itu juga bisa mengenyam pendidikan. Kita bisa bayangkan ketika misalnya seorang yang keluarga miskin dan anak-anaknya tidak sekolah karena dia tidak mampu, maka sulit untuk dibayangkan di masa depan bahwa mereka akan keluar daripada lingkaran kemiskinan itu. Namun kalau anak-anaknya bisa sekolah, paling tidak nanti ada pengetahuan, skill, ijazah yang itu bisa menjadi modal bagi mereka untuk sekolah. Karena itu menurut saya penting bahwa kita juga memahami betapa bahwa kalau kita tidak mengeluarkan kewajiban kita berupa zakat, khumus, itu berarti kita sedang menghambat, sedang menegasikan kemajuan-kemajuan yang semestinya bisa diraih oleh sebagian orang yang kebetulan berada dalam katakan di bawah garis kemiskinan, di bawah garis cukup, sehingga mereka tidak bisa sekolah. Tapi kalau kita bayarkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ada kewajiban zakat yang harus kita keluarkan, ada kewajiban khumus yang harus kita keluarkan, yang sebagiannya itu adalah dana untuk mereka sehingga bisa sekolah, bisa untuk kemudian mengenyam pendidikan dengan tentu persyaratan-persyaratan tertentu. Itu artinya kita juga sedang melakukan perbaikan terhadap masyarakat kita, khususnya dari sisi pendidikan di masa yang akan datang. Itu adalah penting sekali, dan sebaliknya kalau kita tidak menunaikannya, maka berarti kita juga sedang menegasikan mereka, memutus harapan-harapan mereka, bahkan memutus masa depan mereka. Yang lebih besar lagi kalau kita hubungkan humus itu dengan
apa yang kita sebut dengan dakwah. Dakwah itu artinya adalah sebuah program yang menjaga, mempertahankan eksistensi Islam, gitu ya. Jadi kita selain punya kewajiban terhadap diri, anak, katakan makanan, minuman, juga kita punya kewajiban bagaimana agama Islam ini adalah agama yang tetap eksis di masyarakat kita di saat ini dan generasi-generasi yang akan datang. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali memang ada katakan program, ya, orang tetap misalnya membuat pengajian-pengajian sehingga orang tetap sadar akan agama ini. Orang punya program-program yang jauh boleh jadi lebih formal sehingga tetap dakwah ini akan berlangsung. Agama Islam ini tetap dipahami, diyakini, dipegang kuat oleh kita dan generasi akan datang kita. Coba kita lihat misalnya apa yang diperjuangkan Imam Hussein di Padang Karbala. Itu yang diperjuangkan beliau adalah bagaimana agama ini tetap eksis, bisa ditransformasikan kepada generasi berikutnya. Coba kita bayangkan Imam Hussein tidak berjuang saat itu, beliau tidak maju ke medan Karbala misalnya, maka agama akan habis. Karena itu kita di saat ini tidak dituntut untuk kemudian seperti Imam Hussein. Kita juga boleh jadi tidak dituntut karena bukan keahlian kita untuk berdakwah dalam artian ngajar, ceramah, mengajak orang untuk tetap berpegang teguh dengan agama. Mungkin kita tidak bisa begitu karena memang bukan keahlian kita. Tapi ada yang bisa kita lakukan, yaitu membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk dakwah itu. Dan itu salah satunya dengan misalnya menunaikan kewajiban humus kita, zakat kita. Dan sebaliknya ketika kita tidak menunaikan, maka berarti kita ikut serta katakan pada hal sebaliknya, negatifnya. Kita tidak menjadi bagian daripada agen perubahan dalam artian kepada yang lebih baik. Agen untuk tetap mempertahankan Islam dengan nilai-nilainya untuk masa depan, untuk generasi di masa akan datang. Itu kira-kira aspek sosial dan bahkan keagamaan untuk kewajiban khumus dan zakat. Ya, menarik Ustaz ya. Artinya ketika tadi antum sampaikan banyak sekali poin-poin penting yang saya coba rangkum supaya pemirsa lebih bisa memahami poin-poin ini. Adalah pertama, ada aspek sosial ketika orang mengeluarkan sedekah atau bantuan zakat di bulan Ramadan, itu kan mereka itu kan biasanya orang ketika mengeluarkan sedekah mencari yang terkecil. Sementara ini sudah ditentukan. Betul. Jadi tidak ada kompromi di sini. Betul. Ya, artinya ini bahwa tadi yang antum sampaikan ini dia melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Ya. Ya. Tidak ada kompromi di sini. Nyari uang kecil, ya uangnya gede ya keluarnya gede. Betul. Kemudian yang kedua, bahwa ketika orang itu mengeluarkan humus, di situ juga dia termasuk atau ikut berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Betul. Berapa banyak orang-orang yang tadinya tidak punya rumah, tidak punya ini, dengan ini dia punya kontribusi. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan kewajiban khumus ini juga ada kontribusi untuk mengangkat derajat orang yang tadinya tidak berpendidikan, kemudian dia berpendidikan. Yang tadinya tidak punya skill, dia punya skill. Artinya ini, nah yang lebih penting tadi adalah ketika dia mengeluarkan kewajibannya berkhumus, dia membantu ini menjaga kelanggengan agama ini. Karena dengan orang-orang yang melakukan humus ini bisa membantu orang-orang yang dakwah dan lain sebagainya. Artinya kewajiban humus ini Ustadz, kalau boleh saya simpulkan dengan satu kalimat bahwa dia berhubungan dengan banyak kewajiban. Sangat berhubungan dengan kehidupan sosial. Dan kehidupan sosial itu tentu dengan berbagai problemanya.
dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, dari masalah sekedar katakan makan minum sampai kepada yang lebih daripada itu. Saya teringat bahwa satu masa Imam Ali itu punya perwakilan yang beliau utus untuk misalnya mengumpulkan dana syar'i seperti zakat khumus di berbagai tempat. Zaman itu beliau utus, ada orang yang diutus oleh beliau misalnya ke bagian negara Afrika yang biasanya dalam sejarah kita itu dikenal Habasya atau Ethiopia gitu ya. Kemudian Imam Ali saat itu menyuruh orang ini untuk mengumpulkan dan mendistribusikan apa yang mereka kumpulkan kepada fakir, miskin dan seterusnya. Wakil ini menyampaikan kepada Imam Ali bahwa kami sudah mengumpulkan, tetapi kami sudah tidak dapatkan lagi orang yang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Alhamdulillah sudah sejahtera. Ini karena memang dikelola dengan baik apa yang memang menjadi kebutuhan kewajiban syar'i itu. Imam Ali bilang, coba cari apa yang menjadi kendala mereka yang lain. Misalnya Imam Ali mencontohkan, coba lihat anak-anak mudanya. Sudahkah mereka ketika sampai kepada usia harus menikah, mampukah mereka menikah dengan mudah ataukah masih kesulitan untuk menikah karena misalnya harus menyediakan misalnya rumah, kebutuhan-kebutuhan lainnya sebagai mas kawin yang besar misalnya, atau si perempuan misalnya calon istri juga harus menyediakan katakan barang-barang tertentu untuk menikah. Imam Ali sampai kepada tingkat itu. Ini kan kebutuhan yang bukan kebutuhan makan dan minum kan, artinya sudah lewat daripada kebutuhan makan minum dan boleh jadi tempat tinggal. Tapi ini juga sebuah kebutuhan, sebuah problema di tengah masyarakat. Artinya anak-anak muda yang semestinya menikah tapi belum menikah hanya karena urusan materi, hanya karena tidak mampu dari sisi finansial, itu akan menyebabkan tertunda usia nikah mereka. Dan usia nikah yang tertunda itu punya konsekuensi problema yang lain, kebutuhan yang tidak tersalurkan, boleh jadi akan kepada hal-hal yang haram, boleh jadi akan lahir anak-anak di luar nikah misalnya gitu kan. Dan problema-problema lainnya ini sesuatu yang pasti berhubungan masa depan mereka, anak-anak yang di luar nikah gitu kan. Itu tentu zakat dan khumus bisa menyelesaikan. Dan Imam Ali memberi contoh saat itu bahwa zakat dan khumus ketika dikelola dengan baik juga sampai menyelesaikan masalah seperti ini. Iya, menarik sekali Ustaz, yang antum ceritakan ini tentang artinya mengelola khumus dengan baik. Betul. Ini sampai orang-orang ini jadi wakil Imam Ali ini kebingungan ini mau mendistribusikan kemana. Artinya ketika khumus ini, dana khumus ini, setiap orang pertama mungkin adalah orang-orang yang mengeluarkan ini, yang berkewajiban mengeluarkan khumus, punya kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua dikelola dengan baik, maka tidak ada orang yang kemiskinan, kelaparan tidak ada lagi. Sampai ini kan mencari orang yang ingin membutuhkan ini. Ya berarti memang disinilah kebutuhan sebuah lembaga. Mungkin mudah-mudahan dana Mustataf ini termasuk lembaga yang bisa mengelola dan mendistribusikan khumus dengan baik. Ya, Ustadz, jadi kalau sekarang ini tadi kan kita berbicara tentang aspek sosial dan sebagainya. Ada yang bertanya, kalau dalam podcast yang lalu antum pernah cerita itu bahwa ini setelah kebutuhannya dikeluarkan. Nah, itu kan kebutuhan itu kan banyak. Orang-orang sekarang ini ada dia ingin kebutuhan seperti ya ingin tamasya, rekreasi. Kemudian ada mungkin yang punya kendaraan, ya dia kan ada bayar asuransi kendaraan, pajak dan ini. Apakah kebutuhan ini termasuk dari kebutuhan yang bisa dikurangkan dari untuk membayar khumus? Ya, jadi seperti mungkin sebelum-sebelumnya sempat kita sampaikan bahwa memang khumus itu kewajiban pada sisa. Sisa daripada penghasilan yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan itu memang tidak ada batasan dalam artian angka tertentu. Tetapi
apa yang memang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian, mulai daripada kebutuhan katakan primer, makan, minum, begitu juga sekunder ya, punya rumah ya, rumah yang layak, punya kendaraan sehingga bisa untuk kemudian melaksanakan berbagai kewajibannya, bahkan kepada yang di luar itu, seperti tadi misalnya untuk rekreasi, misalnya asuransi, pengobatan, pendidikan anak-anak, itu semua adalah bagian daripada kebutuhan. Itu boleh-boleh saja untuk dialokasikan, dikeluarkan, dan tidak ada kewajiban khumus pada sesuatu yang sudah dikeluarkan itu ketika itu bagian daripada kebutuhan. Memang kemudian ada hal-hal yang sulit untuk kemudian kita katakan untuk menilainya bagi orang lain. Boleh jadi kembali kepada diri kita. Katakan bahwa saya di rumah punya TV misalnya. TV-nya sebesar ini. Dengan kondisi rumah boleh jadi TV ini sudah cukup gitu ya. Tapi tahun depannya misalnya saya ingin TV yang lebih besar lagi. Pertanyaannya adalah apakah memang punya TV lebih besar kebutuhan atau bukan gitu ya. Orang lain mungkin susah untuk menilainya, dan yang mungkin lebih tahu adalah diri kita, dan diri kita rasanya tidak bisa berbohong antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, apakah memang dibutuhkan TV yang lebih besar. Saya kira sulit itu ya. Jadi mungkin disitulah orang perlu untuk berhati-hati. Ya udah, tidak perlu beli TV besar, cukup dengan yang seperti ini misalnya. Atau kalaupun dia mau beli yang lebih besar, berarti itu jangan dikurangkan daripada khumus. Tetap dibayarkan khumusnya, karena itu sudah bisa dianggap di luar kebutuhan. Lain halnya kalau misalnya orang memang perlu TV lebih dari satu. Katakan bahwa di ruangan tertentu perlu ada TV, ada ruangan anak-anak yang perlu TV misalnya. Kalau anak-anak dan orang tua digabungkan, boleh jadi keinginannya berbeda. Yang ditonton juga boleh jadi berbeda, ada usia-usia lain. Itu bisa dianggap sebagai kebutuhan. Punya TV 2 di ruangan yang berbeda, atau misalnya di kamar, karena memang dibutuhkan. Karena tadi kalau tidak dipenuhi akan ada masalah. Itu masih bisa disebut sebagai kebutuhan. Begitu juga misalnya orang perlu ngasih hadiah misalnya. Selama hadiah itu masih wajar, tidak terlalu besar, tidak juga dalam rangka memang lari dari kewajiban, mengeluarkan uang yang berlebihan, ya maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau itu berlebihan, dipahami sebagai juga lari dari kewajiban khumus gitu ya, atau mengecilkan khumus, maka itu tidak boleh. Katakan orang biasa memberi hadiah kepada istrinya misalnya di saat hari ulang tahun istrinya atau hari ulang tahun perkawinan misalnya, ya dalam tingkat yang wajar masih oke. Ya, katakan sekedar beli kue, makan bersama, atau mungkin ngasih hadiah cincin dengan jumlah gram tertentu, misalnya cincin emas atau yang lain, itu masih wajar boleh. Tapi kalau dia berikan dengan jumlah yang tidak wajar, sehingga sisa atau saldo di akhir tahunnya menjadi menyusut, nah itu tidak boleh. Jadi kebutuhan itu bisa dinilai begitulah kira-kira. Ya, artinya kebutuhan itu tergantung masing-masing orang. Iya, dengan catatan bahwa dengan catatan. Ya. Artinya ada ketika dia kebutuhannya mungkin punya kedudukan. Betul. Dia artinya mobil, mobil yang ini nggak pantas buat dia. Jadi dia beli mobil yang sesuai dengan dia, mungkin mobil-mobil mewah. Itu kan termasuk kebutuhan, Ustaz ya. Ya, kalau masih di tengah masyarakat umum, dalam komunitas, artinya dia dilihat dalam komunitas itu. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang wajar, oke, ya. Masalah. Atau orang yang dia punya mobil satu, terus istrinya juga karena ini kebutuhan buat dia. Betul. Nah, sementara istrinya juga ini mungkin buat istrinya, buat anak-anak. Nah, itu juga termasuk kebutuhan, Ustaz ya. Iya, selama masih memang bagian daripada yang harus ada,
karena sebab-sebab tertentu, misalnya tadi mobil harus dipakai suami kerja, sementara istri juga punya kegiatan. Tidak mungkin satu mobil untuk kemudian dua-duanya. Maka ini masih wajar namanya, masyarakat juga menilai wajar bahwa memang punya mobil lebih dari satu. Ya, jadi artinya itu barometernya adalah kewajaran, Ustaz, ya, bukan betul. Di luar kewajaran. Ya, mungkin terakhir Ustaz, mungkin pesan yang antum bisa sampaikan dalam podcast Khumus ini. Ya, jadi kewajiban khumus adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah punya aspek-aspek yang sangat beragam dan menunjukkan betapa Islam itu adalah sebagai agama yang komprehensif. Di satu sisi yang lain adalah menunjukkan juga bagaimana bahwa kita itu punya kewajiban pada hal-hal lain yang lebih besar daripada sekedar kewajiban personal dan katakan ruang lingkup yang kecil seperti keluarga, anak dan istri, lebih daripada itu. Tetapi bukan berarti juga bahwa itu tidak untuk anak istri kita juga. Kalau kita bicara tentang dakwah, kalau kita bicara tentang pendidikan, kemudian komunitas, masyarakat, itu tetap anak istri kita juga akan terlibat di dalamnya, yang mendapatkan katakan kebaikannya, keutamaannya. Kan kita juga harus berpikir kepada generasi akan datang. Generasi akan datang itu termasuk juga cucu-cucu kita, generasi yang akan datang kita. Artinya tetap juga masih ada hubungannya dengan diri kita. Jadi tidak kemudian lepas 100%. Kalau kita bicara dengan yang lebih luas, tetap itu masuk di dalamnya kepada diri kita. Apakah mungkin ada ketika ada yang mengatakan bahwa ini melepaskan kita dari ego kita, artinya sifat egosentris, jadi merasa ingin memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya tentu itu tidak boleh. Tapi walaupun maksudnya artinya ketika orang itu menunaikan kewajiban khumus, artinya juga secara tidak langsung dia pasti memikis ego dia. Betul. Ya, tetapi dalam pemahaman yang lebih luas, tetap saja apapun yang kemudian kita keluarkan untuk orang lain itu pasti juga ada hubungannya dengan diri kita, dengan makna yang lebih luas. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan penjelasan antum ini bisa tambah memotivasi orang untuk membayar kewajiban, menunaikan kewajiban mereka berkhumus. Ya. Sahabat dan Ustadzafin, kita sudah sama-sama menyimak bagaimana kewajiban khumus ini ternyata memiliki aspek sosial yang luar biasa. Ketika kita menunaikan kewajiban kita, ini juga berefek kepada banyak orang. Orang-orang yang tadinya miskin, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Orang-orang yang tadi tidak bersekolah, kita bisa mengantarkan mereka kepada cita-cita mereka. Mungkin anak-anak mungkin yang tadinya dia tidak pernah bercita-cita menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan dengan ketika kita menunaikan khumus, cita-cita itu bisa tersampai. Dan bukan cuma itu. Ketika kita menunaikan kewajiban kita berkhumus ini, kita juga turut menjaga kelanggengan agama ini. Karena dengan menunaikan khumus, para ustadz-ustadz, para kiai ini bisa berdakwah dengan leluasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menunaikan kewajiban khumus ini sehingga kita bisa membantu kelanggengan masyarakat kita, komunitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.